Ketika uang itu diminta sama suaminya, wahai istriku, manakah uang yang telah aku titipkan sama engkau tempo hari dulu? Ada, wahai suamiku. Padahal uang itu pada saat diambil oleh suaminya, dilempar uang itu ke dalam sumur. Uang yang telah dititipkan oleh suaminya itu dilempar ke dalam sumur. Ingin tahu sampai sejauh mana dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Pada saat diminta, ada, wahai suami. Di manakah? Ada di dalam lemari. Dibuka lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lacinya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata uang itu masih utuh. Padahal uang itu pada saat diambil oleh suaminya, ini telah dicemplungin ke dalam sumurnya pribadi. Ternyata Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan uang yang telah dibuang oleh suaminya, disimpan kembali di tempat asal si istri itu menyimpan. Inilah dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi kita murad marid, tidak dalam keadaan baik-baik saja, hayang naik pendapatan kita, hayang naik jabatan orang. Salat sunat li izalatil fakri. Salat sunat untuk menghilangkan kefakiran. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul. Itulah perbanyak ayatnya pada saat salat sunat li izalatil. Apakah si jin, apakah illiyin? Siapa si jin itu? Si jin itu adalah makhluk Allah yang diutus oleh Allah, yang menyerupai, lebih seram daripada monster, warnanya hitam legam, bau busuk. Bahwa fadilah bismillahirrahmanirrahim, satu, Allah akan menjaga diri kita aman sepanjang malam itu. Yang kedua, Allah akan menjaga harta benda kita. Seluruh yang kita miliki Allah pasti akan jaga. Yang ketiga, dari fadilah bismillahirrahmanirrahim 21 kali itu adalah tidak ada yang namanya Allah memberikan kematian yang mendadak terhadap diri kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita untuk senantiasa istiqomah. كان أدن أدفلان غفلات من الغنم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الدرة الناسين يسن أن يقول الوقت بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين منبه إنها ترفع العذاب من صاحب الدور 40 سنة. Masyarul muslimin, pengajian Ziyatul Khair rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan yang penuh dengan rahmat dan juga barokah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar, untuk menikmati indahnya dalam kehidupan. Di antaranya adalah melalui kegiatan taklim yang sering kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Sholawat bersama dengan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang senantiasa telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, yang sama-sama kita muliakan Dewan Kemakmuran Masjid atau Musalla Al-Ikhlas, kesepuhan, para haji, para hujjah teristimewa, hadirin sekalian yang senantiasa bisa datang ke tempat yang penuh dengan mulia ini. Hayang aman tuh Pak, hayang tuh. Kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar, di dalam kitab Khazinatul Asrar, ketika diri kita ingin mendapatkan keamanan, baik itu bagi diri pribadi, untuk keluarga, dan juga lingkungan kita, tong poho, tong hilope. Setiap kita menjelang tidur, bacalah Bismillahirrahmanirrahim ihda asaro marrotin. Pada saat kita membaca bismillah, kesannya kalimat ini pendek, tapi fadilahnya besar ibu bapak. Sebelum tidur kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dalam kitab Khazinatul Asrar, salah satu fadilahnya, kita akan diberikan keamanan oleh Allah. Satu, diri kita akan dijaga sepanjang malam itu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini sangat sederhana tapi berat untuk diamalkan. Kenapa? Karena kebanyakan kita lupa. Padahal amalan ini amalan yang sangat sederhana, amalan yang begitu simple, yang ringkas, akan tetapi berat untuk diamalkan. Yang menjadi khawatir bagi saya begini Bu Pak, pada saat kita sudah mengetahui teorinya, kemudian tidak mampu untuk mengamalkannya, apalagi hanya pintar untuk omon-omon doang, ari ngomong mah pinter, ngamalkan tidak mau. Khawatir termasuk dalam kategori Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh teramat besar dosa bagi orang yang hanya pandai untuk berteori, hanya mau untuk menampung sebuah ilmu, tapi ilmunya itu tidak mau diamalkan. Maka pada ayat itu, salah satu bagian orang yang memiliki dosa nu gede yang besar adalah ketika kita sudah tahu teorinya, sudah tahu ilmunya, tapi tidak ngamalkan, tidak mau untuk mengamalkannya. Maka di dalam kitab Khazinatul Asrar, pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur barangkali cenah 21 kali ihda asaro marrotin. Pada saat kita sebelum tidur, satu fadilahnya, kita akan dijaga oleh Allah sepanjang malam itu, dan Allah akan menurunkan para malaikat untuk menjaga diri kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang kedua apa? Yang kedua, fadilah pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka di rumah kita, harta kita akan dijaga oleh Allah dari kemalingan. Mual mantakana maling. Pada saat kita memiliki harta emas beratnya 10 kilo sampai dengan 1 ton, tidak ada yang mau maling. Kenapa? Berat emasnya. Kecuali kalau emasnya itu digotong sama 20 orang. Maka pada saat kita meyakini ini, seluruh harta kita, harta benda kita, uang, emas dan lain sebagainya, dengan fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka Allah akan menjaga seluruh harta yang ada di rumah kita. Maka pada saat kita kehilangan, Pak, kok kenapa saya masih kehilangan?
Padahal saya membaca bismillah lebih dari 21 kali. Padahal saya membaca bismillah sudah 100 kali. Geus ngabusah-ngabusah iya. Tapi kenapa sampai masih ada maling ke rumah saya? Timbul pertanyaan seperti itu. Kalau kita yakin terhadap makna bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita menjalankan amalan isi bismillah itu, minimal kita memiliki sifat kasih dan sayang bukan hanya untuk diri kita, tapi kita memiliki sifat kasih sayang terhadap lingkungan kita, terhadap seluruh makhluk Allah. Maka pada saat kita memiliki sifat Rahman dan Rahim yang telah diajarkan oleh Allah dalam kalamnya, orang itu akan sungkan untuk menjadi musuh kita. Kalau kita terpatri di dalam diri kita harus ada Rahman dan juga Rahimnya Allah. Hanya secara global di dalam penjelasan ini, di dalam penjelasan kitab Khazinatul Asrar, kita membaca Bismillah 21 kali. Allah lah yang menjamin bahwa kita akan dijaga keamanannya harta kita dari syarikun, dari orang-orang yang niat untuk maling harta kita. Ada Bu yang pernah kemalingan Bu? Di sini di musola Al-Ikhlas pernah ada yang kemalingan? Pernah. Di Ar-Raub Cibogo, saya pas kebetulan DKM-nya. Yang pertama kali kehilangan motor saya pribadi. Pada saat sholat subuh saya jadi imam. Ternyata pada saat pas membaca kunut, iya saya seorang motor ngagerung ya. Kecurigaan geus lah. Assalamualaikum, marbot. Pak Ustadz apa? Motor ada yang ngambil. Ya wis, kenapa? Alhamdulillah pada saat itu saya nggak pernah diberikan rasa panik. Pulang, istri nanya, motor ke mana? Anu maling. Lapor ke polisi atuh. Wah, mantap beak duit. Loba duitna. 3 hari berikutnya saya introspeksi. Oh, ternyata dikhawatirkan mungkin salah satunya pada saat saya sebelum tidur lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 21 kali. Yang kedua, mungkin ada harta haram yang termakan oleh saya. Ada harta subhat. Alhamdulillah 3 hari berikutnya pas kebetulan itu kejadiannya di bulan Ramadan, kendaraan saya hilang. 3 hari berikutnya meuli motor deui. Tahun berikutnya tanpa disadari oleh saya secara pribadi kabeli mobil. Saya syukur leungit motor sugana isukan leungit deui. Mungkin kabeli kareta ya. Ada di sini Bu. Maaf kalau dalam bahasa Jawa nama ngarasula. Kalau dalam bahasa Jawa ngarasula apa? Positulah bahasa Sunda bahasa Jawa dah. Waduh ya Allah, hanjaka. Menyesal saya. Maka pada saat misalkan nih ketika kita melintasi di sebuah tempat yang begitu luas, di sebuah lapangan golf dekat, ternyata bola golf itu misalkan ini menyentuh terhadap jidat kita, jangan terlalu menyalahkan orang yang main golf. Tapi kita harus introspeksi diri, siapa tahu jidat kita jarang digunakan untuk sujud. Itulah cara yang terbaik Allah menegur terhadap umatnya, menegur terhadap makhluknya. Indah kan? Nah, maka jangan lupa nih, malam ini sebelum tidur kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pernah Ibu ngaji di dalam kitab Ukhdul Zain? Pernah enggak? Pernah kitab Ukhdul Zain? Ada sebuah hikayat seorang janda. Ayah janda di dia. Kudu manghareup nanti janda. Punten Bu. Ada seorang wanita yang kerjaannya itu adalah membaca bismillah. Bukan janda, mohon maaf Bu, ini hanya sebagai intermezzo. Ada di dalam lingkungan keluarga itu seorang istrinya hobinya membaca bismillah. Tidak pernah lepas dia itu membaca bismillah. Mau apapun aktivitas yang terkecil sampai dengan terbesar diawali dengan bismillah. Sampai-sampai suaminya itu bingung. Kenapa bingung? Kok kerjaan istri saya cuma hanya baca bismillah doang? Ada apa di balik makna bismillah itu? Sampai di suatu saat si suaminya itu menitipkan uang, menitipkan nafkah. Nih, AA nitip uang sebesar 1000 dinar.
mohon jaga baik-baik. Kata istrinya, oke, silakan. Pada saat diterima uangnya itu, bismillahirrahmanirrahim. Mau dimasukkan ke lemari, pegang gagang lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Dimasukkan ke dalam laci, bismillahirrahmanirrahim. Ditutup lacinya, bismillahirrahmanirrahim. Ditutup lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Pada saat seorang istrinya lagi dalam keadaan tidur lelap, suaminya itu mengambil uang titipannya itu, diambil kembali. Ingin tahu sampai sejauh mana khasiat di dalam bismillah itu. Maka orang dahulu itu walaupun baca bismillahnya agak belelol, tapi tidak sedikit orang bisa berjalan di atas air. Hanya bismillahirrahmanirrahim, bacanya juga nggak tertib. Bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air, sek, bisa jalan. Coba kalau manusia sekarang, walaupun bacaan tajwidnya sempurna, bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas lumpur masih mebes. Dipastikan itu. Kenapa? Karena kurang yakin di dalam makna bismillah itu. Singkat cerita, tadi pada saat uang yang telah dititipkan oleh istrinya sebanyak 1000 dinar diambil kembali, kemudian hari berikutnya ditanyakan, wahai istriku, di manakah uang titipan aku yang aku titipkan sama engkau wahai istriku? Kalau bahasa kita ya, yayang lah. Makanya kalau Rasulullah itu manggil terhadap istrinya itu dengan panggilan-panggilan yang mesra. Ya Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Istrinya manggil sama suaminya itu adalah dengan panggilan sesuai dengan kerjaannya. Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah, istrinya bukan memanggil ya abi, tidak memanggil wahai suamiku, tapi memanggilnya adalah dengan jabatan yang dimiliki oleh Habib, ya Rasulullah. Kalau ibu-ibu di sini punya suami tukang ojek, ya ojek. Kalau ibu-ibu di sini punya suaminya karyawan, ya karyawan. Kenapa? Itu adalah panggilan yang mesra. Bisa berani ibu? Ya gojek, ya guru, ya kuli. Ketika uang itu diminta sama suaminya, wahai istriku, manakah uang yang telah aku titipkan sama engkau tempo hari dulu? Ada wahai suamiku. Padahal uang itu pada saat diambil oleh suaminya, dilempar uang itu ke dalam sumur. Uang yang telah dititipkan oleh suaminya itu dilempar ke dalam sumur. Ingin tahu sampai sejauh mana dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Pada saat diminta, ada wahai di manakah? Ada di dalam lemari. Dibuka lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lacinya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata uang itu masih utuh. Padahal uang itu pada saat diambil oleh suaminya, ini telah dicemplungin ke dalam sumurnya pribadi. Ternyata Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan uang yang telah dibuang oleh suaminya, disimpan kembali di tempat asal si istri itu menyimpan. Inilah dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Mau malam ini sekarang coba. Sekarang malam ini kita coba sebelum tidur kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ada enggak di sini yang pernah melaksanakan sholat sunat Ja'faf? Kayaknya baru dengar kayaknya. Asana karang adengnya cina ya. Yang kita tahu biasanya satu, sholat sunat rawatib, ada sholat sunat qobliyah, ada sholat sunat ba'diyah, ada sholat sunat hibzul iman, ada sholat sunat kafaratul bauli, ada sholat sunat kifayatul bauli, ada sholat sunat liizalatil fakri, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat hajat. Sebetulnya banyak banget jenis-jenis macam sholat sunnah. Hanya yang kita kenal adalah yang skalanya umum doang. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha, udah. Itu hanya sebatas teori, ngamalkeunana angger berat.
kecuali kalau malam-malam ada Liga Champion jeung Piala Dunia. Nah, eta. Pernah ibu-ibu di sini melaksanakan sholat sunat jafaf? Belum. Waduh. Apa ya? Pengen Bu punya anak yang soleh, yang solehah? Ayang. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, mohon maaf ya agak nyimpang dikit ya. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, I'anah halaman 70. Di dalam kitab I'anatul Talibin, pada saat kita membaca Al-Fatihah sehari semalam minimal 70 kali. Minimal loh. Sehari semalam kita membaca Al-Fatihah 70 kali dalam keadaan punya wudhu. Awas, dalam keadaannya punya wudhu ya. Kita setelah pada maghrib baca Fatihah 5 kali, harus dalam keadaan punya wudhu. Setelah Isya 5 kali, setelah subuh 5 kali. Yang jelas satu hari adalah 70 kali. Kemudian pada saat kita membaca Al-Fatihah, di depan kita disediakan yang namanya air putih seperti ini. Makanya pada saat membaca pas Mahlul Qiyam tadi, Mahlul Qiyam atau baca ratib atau doa, sunnahnya itu botol dibuka tutupnya. Sunnahnya itu dibuka. Kenapa? Iza quri'a bi maulidin nabi sallam dakhala alfanurin warahmah. Ketika kita di dalam sebuah komunitas, sebuah perkumpulan, sebuah pengajian, ada yang dibaca misalkan Mahlul Qiyam atau kisah Nabi yang lain, areksa pasal mau 2 pasal, misalkan Abdadil Imla Bismizatil Aliyah, cukup 1 pasal misalkan karena mengingat waktu. Itu pada saat dibuka tutupnya alfa nurin warahmah, maka Allah akan memberikan pada air itu 1000 cahaya dan juga 1000 kasih sayang. Oh, maka indahnya pada saat kita membaca, yang dibacakannya itu adalah kisah maulid, yang dibacakannya rotib, yang dibacakannya adalah kisahul aulia, buka tutupna, ulah diantepnya Termasuk pada makanan ini, ibu bapak mohon maaf, pada makanan atau minuman jangan sampai tersisa setelah acara pengajian. Kenapa? Rawahu Imam Ahmad mengatakan begini, rawahu Imam Ahmad ya, iya macet hadis. Kata cek nanti cek hadis. Tuh. Kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ijtami'u ala ta'amikum wazkurusmallaha yubarik lakum fi. Nah, ketika dalam sebuah perkumpulan ada pengajian seperti ini, di dalamnya disediakan ada makanan, ada minuman, habiskan semuanya. Kudu seep, paheula-heula, pasti parebut pasti. Makanya kalau ngaji ibu-ibu bawa kantong yang gede bu. Kenapa? Pada makanan dan juga minuman ini terdapat keberkahan. Ijtami'u ala ta'amikum wazkurusmallahi barik lakum fi. Ini adalah untuk membantah, mohon ibu maaf. Oh, mohon maaf. Ini untuk membantah. Membantah siapa? Membantah orang-orang Wahaboy. Membantah orang-orang sana. Katanya ngapain kalau tahlilan, kalau ada acara-acara tertentu, misalkan walimah, misalkan akekah, ngapain harus ada makanan dan juga minuman? Dibantahlah oleh hadis ini, rawahu Imam Ahmad, ijtami'u ala ta'amikum wazkurusmallahi yubarik lakum fi. Maka pada makanan dan juga minuman ini terdapat beberapa keberkahan. Oh, asalkan ulah nu panas, mohon maaf ibu. Jangan yang panas, masih panas dimakan, itu tidak ada keberkahannya. Tunggu dulu sampai bisa masuk ke dalam mulut kita. Kalau masih dalam keadaan panas, sieun kabeakeun, tidak ada keberkahannya. Nah ini, kita kembali ke dalam keterangan di dalam kitab Durratul Nasihin, bahwa salah satu fadilah bismillah yang pertama adalah Allah akan memberikan keamanan bagi kita. Yang kedua, Allah akan menjaga seluruh harta benda kita yang ada di dalam rumah itu. Baik motor, nggak ada yang nyuri, mun maling. Mun maling ya, mobil nggak bakal ada yang mencuri. Lamun setirna dilepaskeun, nggak bakal nyuri.
Ini jaminan dari Allah dalam kitab apa tadi? Khazinatul Asrar. Yang keberapa tadi, Bu? Yang dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu fadilah di dalam Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca sehari semalam hanya 21 kali. Kita akan terhindar dari yang namanya mati mendadak. Mual ngalaman nu ngaranna maot ngadadak. Maot mah kabeh oge kakarak. Tidak akan pernah mengalami, tidak akan pernah terjadi pada diri seseorang meninggalnya dalam keadaan meninggal yang mendadak. Kita sangat khawatir, Pak, Bu. Pada saat kita dalam keadaan akan meninggal dalam keadaan mendadak, nggak ada yang tahu. Pada saat nggak ada yang tahu, yakin nggak bahwa orang yang meninggal ini adalah mampu untuk mengucapkan kalimat Allah? Minimal pada saat dalam keadaan sakit ada yang membimbing Allah, 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 Allah. Itu adalah yang sangat kita inginkan, yang sangat kita harapkan. Dalam keadaan akan meninggal itu bisa membawa kalimat Allah, bisa membawa kalimat la ilaha illallah kalau perlu, Muhammadur Rasulullah. Ibu pernah nggak, Bu, kita mengalami pada saat pas melihat seseorang yang akan meninggal? Saya sering, Bu, sering banget. Ada yang meninggalnya enak-enak banget. Di Haji Kang Aib, di Haji Putrana Ama almarhum Mahmudullah Muhammad Kami Ki Haji Raden Mamunawi. Kita bawa dari rumah sakit Medirosa 1 sambil dengan oksigen tidak lepas. Pas di rumah udah ngap. Nih Allah, Allah, kalau saya enak banget wajah. Itu enak banget pas meninggalnya. Allah, teu aya entos. Pernah juga mengalami orang yang akan meninggalnya susahnya luar biasa, pernah. Asli, saya pernah mengalami secara langsung orang yang syakaratul maut dari jam 9 pagi sampai dengan zuhur. Pak, ieu kumaha cenah ieu? Hayang supaya tareh paeh, ho. Hayang supaya tareh paeh. Kan yang paling dianjurkan apa, Bu? Mohon maaf ya. Jika kita menemui seperti itu, perbanyaklah surah Ar-Ra'd. Lain Yasin. Baca surah Ar-Ra'd, wih hebat paeh na ieu. Teu paeh-paeh takol ku centong. Engke anu paehna teh nu nakol gitu. Enggak meninggal-meninggal, itu adalah karena takdir kehendak Allah, syariatnya begitu. Susah mengucapkan Allah asal ada air zam-zam jeung susur. Tahu susur, Bu? Siwak. Susah banget ngucapin Allah. Udah kata saya mah, ada yang punya siwak? Ada. Ada yang punya air zam-zam? Ada. Tempelin, dioleskeun. Bisa mengucapkan Allah, Allah. Itu pernah saya alami langsung. Kenapa? Saya pernah menemukan di dalam sebuah kitabnya, yaitu Zen kalau tidak salah. Tempelan kusiwak, air zam-zam. Kenapa? Pada saat keras gigi yang atas dan juga yang depan itu, yang bawah yang depan itu tidak bisa untuk buka. Pas dikasih air zam-zam sambil disiwak. Allah, enak banget. Makanya ibu bapak mohon maaf nih, kalau sebelum sholat itu sunnahnya siwak. Cuman kita mah gengsi. Seperti saya ini begini, mohon maaf, Bu ya, saya bukan berarti hayang ngagaya sholat pakai sorban teh lain. Bukan ingin menggaya, bukan. Kenapa? Saya teringat hadis saya begini ya, mohon maaf ya. La yara wajhi yaumal qiyamah salasin, la yara, tidak akan pernah melihat wajhi, kata Nabi, tidak akan pernah melihat wajahku yaumal kiamati, di hari kiamat. Siapa? Yang 3 golongan. Kata Nabi, nanti di yaumil kiamah ada 3 golongan yang tidak akan bisa melihat wajahku. Siapa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah orang yang ukukul walidain, orang yang durhaka terhadap orang
Yang kedua siapa? Wattariku lisunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Makanya pahala yang paling gede, mohon maaf, di akhirat itu adalah bukan surga. Surga itu sama makhluk Allah, neraka makhluk Allah, surga makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling mulia adalah Kanjeng Nabi. Bukankah kita sering berdoa, Allahumma ij'al ya Allah fid dunya ziyaratahu wa fil qiyamati syafa'atahu wa fil jannati wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Tuh kudu apa doa eta, usahakan. Allahumma ij'al fid dunya, Allahumma ij'al fid dunya, Allah jadikan. Allahumma ij'alni boleh, Allahumma ij'alni fid dunya, Allah jadikanlah aku ini di dunia ziyaratahu, bisa berkunjung ke Haramain Mekah dan Madinah. Wa fil qiyamati, ya Allah nanti aku mohon di hari kiamat apa? Wa fil qiyamati syafa'atahu, lain wa fil qiyamati jannatahu, tapi wa fil qiyamati syafa'atahu, ya Allah aku mohon nanti di hari kiamat agar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Wa fil jannati, tuh makhluk jannah, ya Allah nanti aku mohon di surga, lain hayang surgana, ya Allah aku mohon nanti di surga. Wa ru'yatahu, bisa melihat wajahnya Rasulullah. Wa murafaqatahu, dan sering untuk berbarengan terus sama Rasulullah. Maka ini yang sangat kita harapkan di yaumil qiyamah, sebetulnya bukan surga, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa menatap indahnya wajahnya Rasulullah dan juga kita bisa berbarengan bersama dengan beliau. Apal doana? Tuh. Ada yang hafal? Ayo, nanti yang hafal saya kasih HP berikut dengan fotonya, ada tanda tangan di sini nih. Ayo mesti diajar beberapa kali, pohon telah diamalkan sih. Allahumma ij'alni fid dunya ziyaratahu wa fil qiyamati syafa'atahu wa fil jannati wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Ingat kena tahu nah doang guys lah. Ampun tahu guys lah barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fid dunya ziyaratahu wa fil qiyamati syafa'atahu wa fil jannati wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Siap diamalkan, siap dibaca ya. Paling oge geus eta deui doa nate geus di salat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad. Eta alus sarua wa ziyadatan fil ilmi wa rafiyatan wa rahmatil maghfiratan. Allahumma inna fi anggas terus rasul rabbana la tuzigh qulubana geus biasakan ya. Terus rabbana atina fid dunya hasanah geus. Komo lamun ditambahan aya doa nu lain deui. Tambahan tong hilap ya. Setelah itu Allahumma ij'alni fid dunya ziyaratahu wa fil qiyamati syafa'atahu wa fil jannati wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'al, tambahan deui da itu. Hah? Tambahan deui da itu. Panjang teh itu. Panjang teh ya guys. Nah, jadi fadilah yang berikutnya tadi adalah Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang dalam keadaan kondisi dia itu tengeh, atau tidak akan mengalami matinya mati Yang jadi khawatir, mohon maaf Bu, yang jadi khawatir bagi saya nih pribadi, ini hanya mengingatkan sama diri saya ya, mohon maaf nih pelajaran bagi saya. Yang jadi khawatir itu adalah nanti pada saat di antara yang akan menemani kita jika kita meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, dipastikan yang menjadi teman orang itu yang meninggalnya su'ul khatimah di alam kubur, nama makhluknya adalah si jin. Namanya si jin, bukan jin, si jin. Dipastikan bagi orang yang meninggalnya husnul khatimah, itu yang akan menjadi temannya
makhluk yang akan diutus oleh Allah dari surga namanya Illiyin. Ayat Illiyin ada sijin. Maka di antara dua itu, setiap Allah menciptakan sesuatu itu adalah senantiasa berpasangan. Allah menciptakan makhluk manusia, ada laki-laki, perempuan, ada siang, ada malam, ada rakyat, ada pejabat, ada yang sukses, ada yang juga kurang beruntung. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada juga yang mendapatkan siksa kubur. Endingnya adalah surga neraka, itu adalah pilihan kita. Kita maunya yang mana tuh? Apakah nanti mendapatkan nikmat kubur, apakah azab kubur? Yang jadi khawatir pada saat kita meninggal dalam keadaan tidak ada siapapun yang tahu, siapa yang menjamin bahwa orang ini adalah meninggalnya husnul khatimah, atau siapa yang bisa menyangka dia itu meninggalnya su'ul khatimah. Akhirnya semuanya berasumsi yang lain-lain, pandangannya sangat berbeda. Apalagi di zaman dunia viral sekarang ini, hayo hoi etapanya cina molotot, pasti kerikituan meninggalnya dalam keadaan belum tentu. Mungkin dia lagi mengalami sebuah keindahan dengan yang namanya melotot. Kita tidak bisa untuk menjas bahwa orang itu meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Maka mudah-mudahan harapan kita dalam keadaan meninggalnya husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan syahid. Yang syahid itu ada 5, Bu. Meninggal syahid itu, 1, ada orang yang sakit perut, itu syahid. Orang yang meninggalnya sakit perut, syahid. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan luka bakar, syahid. Kebakaran rumah, meninggal, syahid. Seperti di Pasirandu, Ceper, itu adik kelas saya tuh, yang perempuan. Ceper udah dapat apa? Udah dapat, kalau nggak salah menurut cerita, pas kebetulan tetangga sama dengan adik saya, adik kandung tuh. Wah, meninggal semuanya, 5 orang kebakaran, bawahnya material, di atasnya rumah pribadi, meninggal, kepanggang. 2 orang langsung tewas saat itu, 3 orang meninggal 1 minggu setelah dilaksanakan perawatan di rumah sakit, meninggal dalam keadaan luka bakar, syahid. Tenggelam, syahid. Nyeri betul. Makanya kita jangan, aduh sakit perut katanya, sakit kepala, bersyukurlah kita sakit kepala, berarti kita masih punya kepala. Bersyukurlah kita sakit perut, berarti kita masih punya. Coba kalau kita nggak sakit kepala, punyakah kepala? Itu pasti sunatullah. Nah, yang jadi khawatir tadi, apakah si jin, apakah Illiyin? Siapa si jin itu? Si jin itu adalah makhluk Allah yang diutus oleh Allah, yang menyerupai, lebih seram daripada monster, warnanya hitam legam, bau busuk. Maka pada saat seorang di alam kubur itu bertemulah seandainya dengan makhluk si jin, maka orang yang meninggalnya su'ul khotimah nanya sama makhluk itu, "Hai makhluk, man anta?" Makhluk itu mengatakan, "Ana amaluka min sijin." Saya adalah amal-amalan kamu ketika kamu hidup di dunia, sholat tara, zakat tara, sedekah tara, ngilu ngaji embung, semua yang berbau aktivitas keagamaan gak mau. Maka ini yang menemaninya pada saat di alam kubur, namanya sijin. Makhluk yang hitam bau bangke, ana amaluka min sijin. Ada yang meninggalnya husnul khatimah, maka Allah mengutus makhluk dari surga yang warnanya putih, yang warnanya sangat cemerlang, begitu mengharumkan. Ditanyalah oleh orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, man anta? Kemudian makhluk ini mengatakan, ana amaluka min Illiyin. Saya adalah amalan-amalan kamu semasa kamu hidup, setiap 1 bulan sekali. Oh, sok ngilu ngaji. Tuh, minimal kita sebulan sekali, minimal. Tuh, bisa sebulan sekali, barangkali dah. Kita sering kan, ibu-ibu di sini berapa kali tuh? Aduh. Maka mudah-mudahan ya, kita yang akan menjadi teman diri kita nanti adalah makhluk yang namanya Illiyin. Amaluka min Illiyin. Jadi itulah dahsyatnya
yang disebut dengan fadilah bismillahirrahmanirrahim besar, gede banget. Tidak ada bandingannya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah. Boleh sholat sunnah mutlak, boleh sholat sunnah hajat, boleh sholat sunnah ja'faf, boleh sholat sunat tahajud asal udah tidur. Boleh sholat sunat apa lagi? Liizalatil faqri. Boleh sholat sunat li kafaratil bauli. Boleh. Kayak banyak sholat sunat itu. Kafaratul bauli. Ada yang tahu kafaratul bauli? Ngiparatan cikii. Di kiparatan ketika kita buang air kecil, khawatir pada saat toharoh kita tidak sempurna toharohnya, maka dianjurkan, disunnahkan untuk sholat sunat li kafaratil baul. Apalagi laki-laki kebanyakan, mohon maaf, kalau buang air kecil kebanyakan dimanapun sambil berdiri, maka dianjurkanlah sholat sunat li kafaratil bauli, ngiparatan cikii. Kalau ibu-ibu nggak mungkin berdiri, semuanya pasti dalam keadaan jongkok, ngan gandeng banget kieu nanti guys. Pernah sholat sunat li kafaratil bauli atau sholat sunat li izalatil faqri? Pernah? Ekonomi kita murat marit, tidak dalam keadaan baik-baik saja, hayang naik pendapatan kita, hayang naik jabatan orang, sholat sunat li izalatil faqri, sholat sunat untuk menghilangkan kefakiran. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul. Itulah perbanyak ayatnya pada saat sholat sunat li izalatil faqri. Doa Nabi sahata kaib hodenya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Itu doa Nabi. Ada yang tahu? Doa Nabi Ayub. Loh, kok Nabi Ayub doanya? Iya, karena awalnya Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya, kaya banget, tidak ada bandingannya selain atau sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ayub lah yang paling kaya. Rabbi la tadarli farda wa anta khairul warisin. Terus perbanyak itu, insyaallah. Dengan kita memperbanyak itu sesuai dengan kalimat sholat sunat li izalatil faqri, kita akan terhindar dari yang namanya kefakiran. Bisa fakir ilmu, fakir harta, fakir pribadi, fakir attitude. Kita semuanya akan menjadi orang yang kaya, kaya pribadi, kaya akhlak, kaya attitude, termasuk orang bakal jadi orang yang sugih. Jalma nu beunghar ngan urang hese jadi jelema beunghar teh punten mohon maaf, susahnya kenapa? Susahnya kita tidak mau mengikuti ayat-ayat suci, ayat-ayat Nabi. Kita lebih ditakutkan dengan ayat-ayat konstitusi. Punten, kalau ayat konstitusi kita takut, tapi pada saat ayat suci dan perintah dari Nabi kita tidak mengindahkan. Makanya ayat suci dan keterangan dari Nabi itu harus diprioritaskan daripada konstitusi. Insya cek Nabi kumaha tah? Ibu pernah setiap ba'da sholat nariyah 11 kali? Ada? Oh, ada keterangannya, Bu. Dina Iyanatul Talibin sama, Bu. Kalau kita baca 11 kali setelah ba'da sholat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, 11 kali, ulah sekali, terus 11 kali. Inilah yang akan menjadikan diri kita beunghar dunia akhirat. Insya kembali lagi bahwa fadilah bismillahirrahmanirrahim, satu, Allah akan menjaga diri kita aman sepanjang malam itu. Yang kedua, Allah akan menjaga harta benda kita, seluruh yang kita miliki Allah pasti akan jaga. Yang ketiga, dari fadilah bismillahirrahmanirrahim 21 kali itu adalah tidak ada yang namanya Allah memberikan kematian yang mendadak terhadap diri kita. Insyaallah mudah-mudahan kita untuk senantiasa istiqomah, walaupun memang sepertinya sederhana, tapi yang paling utama adalah bagaimana untuk mengamalkan ilmu itu. Itu saja yang aku sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan karena pribadi arek hadir ya Kak Kaki Hasan
manakiban. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadan wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wahai guruku, engkau telah membimbing aku di jalan yang engkau tuju. Syukron, syukron wahai guru.